Selamat malam Bapak Ibu guru, operator sekolah, dan teman-teman serta siapa saja yang menonton acara kita pada malam ini. Kita ketemu lagi di acara Ngoceh, Ngobrol Cerdas bersama Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Malam ini sudah hadir bersama kita tamu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu Mas Wahyu. Gimana kabarnya Mas Wahyu? Alhamdulillah baik. Beliau adalah admin database di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mas Wahyu, malam ini kita mau mempelajari nih Mas Wahyu, atau memahami lebih dalam mengenai Dapodik ini Mas. Oke. Ya, sebenarnya Dapodik itu apa itu Mas? Dapodik adalah sebuah sistem pendataan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menjaring data peserta didik, satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, juga substansi pendidikan. Seperti itu. Itu ya Mas ya. Jadi lahirnya Dapodik ini kapan nih Mas? Dapodik itu mulai tahun 2012, dimulai dari jenjang Dikdas ya. Dulu namanya Dapodikdas, itu ada SD, SMP dan SLB. Kemudian tahun 2014 mulai ada Dapodikmen untuk pendidikan menengah. Dan sekarang sudah ada Dapodik untuk PAUD dan kesetaraan untuk pendidikan masyarakat, semuanya digabung jadi satu aplikasi. Iya. Ya. Dalam bentuk aplikasi Dapodik. Dapodik, PAUD, Dikdas, Dikmen, semuanya jadi satu aplikasi. Ya. Dapodik, PAUD, Dikdas, Iya, Dikmen, satu ya, Mas, aplikasi ya. untuk Satu semua aplikasi jenjang. untuk semua jenjang ya Mas ya. Jadi manfaat Dapodik bagi sekolah apa kira-kira Mas? Manfaat Dapodik bagi sekolah. Sekolah itu kan menginputkan data, ya semua data yang ada di sekolah. Kemudian data tersebut dikirim ke server pusat. Nah, di server di pusat kami di Kementerian Pendidikan Kebudayaan semua program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengacu pada data, ya. Dan data itu diambil dari Dapodik. Oleh karena itu program-program bantuan seperti dana operasional, bantuan operasional sekolah satuan pendidikan, kemudian DAK fisik, bantuan PIP untuk siswa dan semuanya itu menggunakan Dapodik. Jadi semua semua bantuan itu akan diberikan kepada sekolah yang mengisikan Dapodik. Begitu. Berarti sekolah yang di bawah wewenang Kemdikbud ini Mas yang harus mengisikan data Dapodik. Jadi istilahnya kan apa sih syarat sekolah bisa dia menggunakan aplikasi Dapodik dan di bawah Kemdikbud ini apa nih Mas? Untuk bisa menggunakan aplikasi Dapodik, kita sekolah itu harus memiliki NPSN. NPSN adalah nomor pokok sekolah nasional. Nah, syarat utamanya NPSN. Punya NPSN berarti bisa mengisikan Dapodik. Nah, untuk mendapatkan NPSN berarti harus punya SK pendirian sekolah dan SK operasional sekolah. Itu syaratnya. Nanti di-upload melalui Dapodik ya Mas ya? Kalau untuk pengajuan NPSN melalui dinas, ya melalui verbal SP namanya. Verbal SP. Ya, nanti kalau sudah terbit NPSN otomatis akan mendapatkan namanya kode registrasi. Kode registrasi itu untuk mengaktifkan aplikasi Dapodiknya. Berarti yang punya wewenang nih yang untuk mengoperasikan aplikasi Dapodik siapa nih Mas? Nah, kan dia udah sekolah baru nih, udah dapat nomor registrasi tadi. Bagaimana sekolah ini bisa nanti mengoperasikan aplikasi Dapodik ini, siapa yang berwenang? Ya. Yang mengoperasikan aplikasi Dapodik biasanya operator sekolah. Operator sekolah. Operator sekolah itu biasanya diambil dari tenaga administrasi sekolah. Kalau memungkinkan ya di sekolahnya ada ya. Tapi biasanya kalau keterbatasan SDM ya biasanya ada yang merangkap. Guru merangkap operator sekolah, atau bahkan ada yang kepala sekolah juga sekaligus menjadi operator sekolah, itu mengisikan data-data Dapodik.
Ini biasanya yang merangkap ini di jenjang apa nih Mas biasanya? Kalau kayak di SMP Merangkap kan itu ada biasanya tenaga TU-nya nih, Iya. SD juga ada tenaga Mm-mm. operatornya. Iya, Kalau biasanya. di PAUD gimana nih Mas? Kalau Nah, jenjang kalau di ini? PAUD itu kan biasanya ya SDM atau tenaga pendidiknya itu kan sedikit, kemudian siswanya juga Iya. sedikit. Jadi pengelolaannya kan tidak terlalu rumit sebenarnya ya, Iya. tidak terlalu merepotkan. Nggak sama kayak Tidak. SD SMP ya, kalau tidak. PAUD. Iya. Ya berbeda dengan jenjang SD SMP bahkan SMA SMK itu kan Banyak siswanya siswanya banyak ya. sekali, kemudian pengisian Data sarana prasarana, pengisian pembelajarannya juga sangat rumit. Jadi biasanya operator dapodik di jenjang PAUD itu biasanya guru yang merangkap menjadi operator sekolah. tidak ada operator khusus ya. Tidak ada operator khusus biasanya. Untuk PAUD ya Mas ya. Betul. Terus kalau ini Mas, untuk lebih lengkapnya nih Mas, tadi Mas sudah jelasin juga bahwa di Dapodik ini juga ada data PTK-nya, kemudian ada data peserta didik ya Mas ya. Iya. Kemudian ada data Sapras, rombongan belajarnya ya Mas ya. Jadi kalau untuk entitas datanya itu memang itu juga Mas, entitas data di Dapodik. Iya, entitas data di Dapodik itu memang itu ya. ya peserta didik, Ya, tenaga pendidik pendidikan, ya. tenaga Oh, iya. kependidikan, Tenaga kependidikan. rombongan belajar, Ya. ya, Sarana prasarananya juga. sarana prasarana dan substansi pendidikan yang lainnya. Sebenarnya melalui Kemendikbud adanya aplikasi Dapodik ini digunakan atau dimanfaatkan oleh sekolah. Ini kaitannya juga terkait dengan program yang Mas jelaskan tadi. Misalnya kayak ada bantuan operasional satuan pendidikan ya Mas. Ini kaitannya nanti kemana Mas? Kalau bantuan operasionalnya dari data siswa. Oh gitu. Ya, Kalau peserta untuk didik. ketikanya nanti ini apa nih? Ya, data PTK biasanya untuk pembayaran tunjangan, Yang kemudian profesi guru ya Mas tunjangan ya? profesi guru, PG ya. ya TPG, kemudian untuk pelatihan PPG ya itu ya. Iya, PPG, pengembangan profesi guru ya. Betul, itu PPG. Dapodik Bisa juga ya, Mas, ya. dimanfaatkan untuk itu. Kemudian dari kalau data sarana prasarananya nanti kaitannya Data sarana kemana, prasarana biasanya kaitannya dengan bantuan DAK fisik, ya, dana alokasi khusus fisik. Biasanya DAK fisik itu program pemerintah untuk memberikan bantuan sarana prasarana ke sekolah, ya, antara lain ada pembangunan, ya, untuk ruang baru jika sekolah tidak memiliki sebuah ruang gitu ya, membutuhkan ruang baru, ya, itu akan diberikan bantuan 1 unit ruang baru atau rehab. Iya. Nah, jadi kondisi ruangan di sekolah atau bangunan di sekolah berdasarkan data Dapodik, jika rusak sedang atau berat itu bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi. Sedang atau berat ya Mas? Ya, Kalau sedang ringan atau nggak berat. dapat ya Mas? Kalau ringan tidak Enggak ya? dapat. Oh gitu. Kemudian yang ketiga menunya adalah pengadaan peralatan pendidikan. Seperti itu yang kaitannya dengan DAK fisik. Peralatan pendidikan ini contohnya apa nih? Peralatan pendidikan itu contohnya kalau di PAUD itu alat Alat permainan. alat gitu ya? permainan peserta PI didik. gitu ya, alat permainan. Ya, terus Komunikasi ya Mas ya? Juga peralatan bisa melalui data termasuk Dapodik ya? peralatan TIK, Oh ya. ya, bantuan komputer, nah, itu bisa. Itu juga berarti dari data sarana prasarana di Dapodik Nah, itu nanti data Kementerian menjaring ya, siapa yang berhak. kami, Pasti ya sebenarnya betul. ya. Jadi semua program di Kementerian Pendidikan itu mengacu pada Dapodik. Jadi pemberian bantuan DAK fisik itu semuanya menggunakan data Dapodik. Dan jangan lupa Bapak Ibu operator sekolah, Iya. salah satu syarat yang paling penting untuk mendapatkan DAK fisik adalah mengupload form PUPR. Jadi Betul, selain ya, isi data. selain Bapak Ibu mengisi data di Dapodik, ya, kondisi sarana prasarananya juga harus disesuaikan dengan form PUPR biar lebih valid gitu ya. Berarti nanti data yang kita isi di Dapodik berdasarkan misalnya kayak ruangnya
rusak berat, berarti harus ada form penilaian PUPR-nya juga Iya, nih untuk betul. ada kesamaan data ya Mas ya. Ya, jadi Benar datanya setelah penilaian dari dinas PUPR ya Mas. ya betul. Oh, Jadi teman-teman operator Dapodik tugasnya mengisikan kondisi bangunannya melalui aplikasi Dapodik, Iya. dan teman-teman dari PUPR tugasnya menilai langsung menggunakan form yang mereka miliki. Yang kemudian operator sekolah mengupload form tersebut. Nanti diverifikasi oleh dinas pendidikan. Bekasnya dinas ya. Ya betul, diverifikasi. Tapi yang nentuin kan kementerian juga ya Mas ya. Yang siapa sekolah yang berhak nih dari hasil verifikasi dinas atau Dari hasil semuanya dapat ya Mas? kami di Bantuan dia akan. untuk DAK Fisik itu data akan kami olah sekitar tanggal 31 Maret nanti. Betul. Sesuai kriteria ya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi ya. Jadi untuk bantuan pembangunan ruang kelas baru misalkan, Yes. itu diambil data sekolah yang memiliki jumlah rombel itu lebih dari jumlah ruang kelasnya. Begitu. Jadi Jumlah rombelnya lebih banyak dari jumlah jumlah rombel lebih banyak dari ruang kelas, berarti artinya sekolah tersebut membutuhkan ruang kelas baru. Kemudian kalau yang rehab dihitung jumlah ruang yang minimal rusak sedang. Jadi rusak sedang atau berat itu dihitung ada berapa ruang, itu akan dijaring datanya, akan dikumpulkan datanya. Nanti data-data tersebut akan kami setorkan ke aplikasi Krisna. Aplikasi Krisna itu sana prosesnya ya. ya Jadi dari Dapodik nih dari kementerian lanjut ke dari Dapodik datanya kami olah. Iya. Siapa saja yang layak untuk Sekolah mendapatkan ya, bantuannya, sekolah yang ya berhak sekolahnya dengan menu apa saja bantuannya kami setorkan ke aplikasi Krisna Gitu ya. di Bappenas. Nanti melalui aplikasi Krisna tersebut tugas dinas pendidikan itu melakukan verifikasi betul atau tidak sekolah tersebut memang membutuhkan bantuan tersebut. Mumpung nih Diusulkan. ya Mas ya, berarti mumpung bagi Bapak Ibu pesannya minta ke sekolahnya ya Mas ya agar mengisi data saprasnya sesuai dengan keadaan yang real ya. Jadi Bapak Yang Ibu keadaan real berapa jumlah ruang kelasnya Bapak Ibu yang di ada sekolah, sekolahan ya. operator sekolah, silakan mengisikan datanya Iya. sesuai kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Iya. Ya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Ya. Ya, kalau kalau masih ada yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Kalau bisa sebelum tanggal 31 Maret, karena nanti 31 Maret itu adalah Tarik data untuk kementerian ya Mas. kebutuhan DAK Fisik. Seperti itu. Berarti ini ada tadi penjelasan Mas mengenai peserta didik ya untuk mendapatkan BUSP ya Mas ya bagi satuan pendidikan, terus ada PTK nih untuk tunjangan ya Mas manfaatnya ya untuk siapa penerima tunjangan profesi guru nanti Mas. Kemudian ada data sapras juga di Dapodik. Iya. Ini hubungannya juga dengan bantuan DAK ya Mas ya dari pemerintah. Mungkin itu 3 poin utama yang Mas yang terkait dengan data Dapodik. Kemudian apalagi nih Mas, kalau ini ada saya dengar nih Mas, kalau di Dapodik itu ada nggak Mas menentukan apabila datanya tidak akurat atau apa. Jadi sebenarnya kualitas data itu yang gimana nih Mas? Kualitas data yang baik itu gimana Mas di Dapodik itu? Kriteria data yang baik di Dapodik itu ya adalah ya antara lain data itu pertama harus cepat ya. Cepat itu artinya Bapak Ibu jika ada perubahan ya cepat diubah datanya dan cepat dilakukan pengiriman data atau sinkronisasi. Contohnya apa nih Mas cepatnya? Kalau misalnya ada peserta didik baru harus cepat dilakukan ya? Setiap ada perubahan data ya, itu gitu. Setiap ada perubahan data artinya kan ada update ya. Update data ya. Ya datanya harus diupdate ya. Dan kami di pusat harus segera tahu. Saya harus segera tahu apa yang ada apa perubahan yang ada di sekolah. Jangan misalkan jumlah siswa
100. Ya, satu Kemudian hari ini ada penambahan 10 siswa, harus 100. Kemudian saya input nanti 3 bulan lagi gitu kan. Nah jadi dibiarin dulu sekolah ya. iya, jadi 10 orang ini dalam 3 bulan. ya jadi hasil yang seharusnya mulai hari ini sudah 110, tapi saya inputkan nanti. Nah itu kan lambat ya, terlambat datanya. Gitu ya, maksudnya itu Ya, cepat karena ya. program-program di Kementerian Pendidikan itu sangat banyak ya. Jadi hampir ya enggak bukan hanya data cut off gitu. Iya. Nah, bukan hanya Bukan data pas cut off. dibutuhkan. Ya, setiap saat dibutuhkan ya akan diambil datanya gitu. benar. Jadi yang pertama kriterianya cepat, yang kedua akurat. Akurat ya, Akurat, datanya. harus data itu harus benar Iya. keadaan yang sebenarnya di lapangan atau di sekolah. Sama dengan dokumen Iya. ini ya, dokumen kayak ketikanya, dokumen SK pengangkatan ketikanya. Kemudian ya yang ketiga lengkap ya. Keempat berkelanjutan. Jadi berkelanjutan artinya harus terus diupdate, harus terus diperbaiki minimal setiap 1 semester sekali itu. Setiap 1 semester harus melakukan pengiriman data. Dan yang terakhir, data dapat dipertanggungjawabkan. Data dapat dipertanggungjawabkan ya Mas ya. Jadi apa yang sudah diinputkan di Dapodik istilahnya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan ya Mas ya. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu ujung-ujungnya nanti ya Mas ya. Iya. Terus ini udah jelas nih Mas, kualitas datanya harus sebagaimana Mas jelaskan tadi, harus cepat, akurat, terus harus lengkap, harus berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, terpertanggungjawabkan ya. Terus terkait dengan Dapodik juga nih Mas, apakah ada istilahnya tanda misalnya ini datanya nggak akurat nih, ada nggak tanda di dalam aplikasi Dapodiknya bahwa data misalnya peserta didiknya benar nih datanya, misalnya dari segi namanya atau dari segi bisa nggak terbaca di Dapodiknya ini? Di Dapodik itu kalau Di sekolahnya terbaca. kalau dulu itu karena pada awal-awal Dapodik lahir Iya. itu kami kan sebanyak-banyaknya menjaring data. Jadi apapun data dari sekolah kami terima. Ya, baik datanya benar atau tidak benar kami terima, pokoknya sebanyak-banyaknya kami terima dulu. Nah sekarang data itu kami sudah mulai memikirkan kualitas data. Iya. Bukan hanya kuantitas, sekarang kami memikirkan kualitas data. Jadi sebelum operator sekolah melakukan pengiriman data, Iya. itu akan dicek dulu melalui validasi namanya, validasi yang ada di aplikasi Dapodik. Iya. Nah itu akan memvalidasi, akan mengecek isian-isian yang sudah diinputkan oleh operator sekolah. Barangkali ada yang salah, itu akan diingatkan, gitu. Diingatkan untuk diperbaiki. Jika tidak diperbaiki, tidak akan bisa dikirim ke server, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kami mendapatkan data yang sudah bagus, gitu. Jadi kami tidak direpotkan lagi untuk membersihkan data di pusat, seperti itu. Jadi istilahnya operator sekolah yang bisa langsung membersihkan data. Iya, operator sekolah sendiri yang membersihkan tahu atau di mana letak kesalahan datanya. memperbaiki datanya. Kami hanya mengingatkan seperti itu. Mantap loh Mas ya aplikasi Dapodik ini. Iya. Berarti yang menggunakan aplikasi Dapodik hanya sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Mas ya. Di Kementerian Agama ada EMIS ya, mirip-mirip dengan Aplikasi Dapodik MS lah namanya ya. ya Mas ya. Ya, mirip dengan Dapodik. Mungkin itu saja ya saya ke Mas terkait dengan aplikasi Dapodik. Jadi kita minta kepada Bapak Ibu guru nih operator sekolah agar lebih sebenarnya mencek kembali nih Mas data Dapodiknya, karena sebagaimana Mas jelaskan tadi ada manfaatnya nanti nih ke satuan pendidikan masing-masing sekolah. Mungkin itu aja bicara kita malam ini. Terima kasih Mas atas kebersamaan kita malam ini Mas. Nanti mau jalan-jalan kemana nih Mas? Atau besok nih Mas? Ini masih ada waktu ya Mas? Sampai kapan Mas selesai? Saya sudah kenyang dengan kuliner di Kota Payakumbuh. Udah kenyang ya? Kemana aja Mas? Enak-enak kulinernya. Enak kuliner alhamdulillah Mas. Kemana aja Mas?
makan sate, minum teh telur. Teh telur ya, kalau sini teh talu namanya, nggak ada teh telur. Iya, ya. Puas mungkin besok mau berangkat lagi ini sih. Ya, biasanya Lagi jadi kali. ke Jakarta dan kemungkinan minggu depan balik lagi ke sini ke daerah Solok, mungkin kota Solok. Masih di ini Sumbar ya. Iya, ada sosialisasi Dapodik juga. Sudah pun begitu. Oke, terima kasih atas kehadiran Mas. Ya, siap. Ya, sama-sama. Lancar nih perjalanan besok. Sekian saja Bapak Ibu guru, teman-teman dan operator sekolah serta saja nonton acara kami. Semoga bermanfaat dan selamat malam. Ya Mas ya, terima kasih Mas. Selamat malam Bapak Ibu. Oke. Alan. Wah kacau ya. Ya udah harus ujian.